Menteri Maskapai Bumi Raya terindikasi kasus korupsi 3 miliar dana bansos maskapai Republik Mimpi. Ini hunya. Halo guys, salam berjumpa kembali dengan saya Pace Boy dalam video kedua untuk para pemula yang ingin belajar menulis berita. Pada video pertama kita telah belajar atau mengenal 5W1A ya. Jadi Anda yang belum nonton, untuk melanjutkan video ini silahkan kembali dulu ke video pertama saya tentang pengantar teknik menulis berita untuk pemula. Nah, setelah menonton video pertama atau belajar mengenal 5W1A, pada video kali ini saya ingin mengulas bagaimana kita bisa menulis secara otodidak dengan menonton video. Dan pada video ini saya ingin memberikan kiat-kiatnya atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemula untuk mulai menulis berita singkat. Nah, langkah-langkah yang pertama ini, langkah-langkah ini bukan saya belajar dari buku atau baca di mana, tapi ini setidaknya yang bisa kita lakukan sesuai pengalaman saya itu seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan topik. Jadi dari 5W itu, yang W yang pertama itu adalah what. Nah, di sini kita diharapkan untuk menentukan topik. Tapi juga yang berikut itu adalah selain menentukan topik, itu juga kita bisa mendapat informasi tiba-tiba. Nah, kita bisa dapat informasi tiba-tiba, dan di sini informasi itu ada dua kategori: informasi secara langsung maupun lewat orang lain atau tidak langsung. Jadi yang langsung itu kita melihat langsung, kita menghadiri satu seremonial atau kita melihat secara langsung apa yang ingin kita tulis. Tapi tidak langsung itu adalah informasi lewat orang lain yang kita terima dan kita tindak lanjuti untuk menjadikan sebuah berita. Nah, contoh di sini saya membuat contoh. Saya mendapat informasi seperti ini. Menteri Raja Laut Sigit Asam Murad ketika mengunjungi Pantai Soa Nabire Minggu 12/6. Nah, ini informasi awal yang saya dapat. Nah, setelah mendapat informasi awal ini, bagaimana kita bisa menjadikan sebuah berita yang bisa dibaca dan dikonsumsi oleh publik. Dan kita di sini ingin menyampaikan bahwa Menteri Raja Laut Sigit Asam Murad ketika mengunjungi Pantai Soa Nabire Minggu 12/6. Nah, setelah saya dapat informasi ini, maka kita bisa langsung membuat 5W1A-nya itu apa. 5W1A di sini itu what-nya ini, Menteri Raja Laut mengalami sakit. Jadi Menteri Raja Laut atau Menteri RL gitu ya, mengalami sakit asam urat. Nah, jadi saya menentukan saya mau menyampaikan bahwa Menteri RL ini mengalami sakit asam urat. Nah, jadi di sini what-nya kita tentukan, what-nya beritanya kita tentukan. Terus yang berikut itu U-nya siapa? Menteri RL. Nah, Menteri RL. Nah, habis itu when-nya kapan? When-nya itu Minggu 12 Juni 2023. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah Pantai Soa Nabire.
tempatnya. Tempatnya adalah Pantai Soa Nabire. Nah, setelah itu mengapa dia sakit dan bagaimana dia sakit atau tindak lanjutnya, nah ini belum kita ketahui. Ini baru informasi awal yang kita terima. Nah, setelah kita mendapat informasi ini, langkah berikutnya adalah kita merencanakan wawancara dengan tujuan untuk memastikan informasi tersebut ya kepada pihak yang berkait atau pihak yang terkait, dan juga menanyakan informasi yang kita belum dapat. Jadi tugas wartawan itu kan harus memastikan 5W1A-nya. Jadi wattnya sudah, suhunya, where ini kita sudah dapat informasi dari orang lain. Cuma pertama itu kita harus memastikan kejadian ini benar atau tidak ke orang yang bersangkutan atau pihak yang terkait yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan informasinya. Dan juga yang kedua adalah kita ingin bertanya kenapa dia sakit dan bagaimana dia sakit atau bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah langkah ketiga adalah kita merencanakan wawancara. Nah, wawancara ini kita bisa lakukan ke beberapa orang. Cuma di sini kita sebagai contoh ambil salah satu contoh saja atau salah satu narasumber, itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Paul Danom, dengan nomor HP-nya. Kita catat nomor HP-nya. Kalau kita tidak ada nomor HP, kita harus tanya teman atau orang-orang sekitar kita, rekan kerja kita atau kenalan kita. Demikian juga namanya. Nah, yang berikut itu setelah kita dapat nomornya atau kalau kita kenal, kita wawancara. Dan yang keempat, langkah yang keempat ini adalah setelah merencanakan wawancara di langkah 3, itu langkah yang keempat adalah melakukan wawancara dan menulis hasil wawancaranya. Setelah kita melakukan wawancara, hasil wawancaranya seperti ini. Jadi semua hasil wawancara yang berkaitan dengan pertanyaan kita itu harus dicatat dalam tanda kutip seperti ini. Jadi Kepala Dinasnya ketika kita menanyakan ingin memastikan kejadian tersebut, dia bilang iya benar, Menteri sakit karena salah makan. Beliau waktu makan siang di sana rupanya dia campur daging ikan hiu dengan daging soa-soa, karena itu asam uratnya naik tiba-tiba. Nah, ini perkataan dari Kepala Dinas. Nah, selain dari jawaban ini, minimal informasi yang berkaitan dengan tujuan kita, yaitu ingin memastikan konfirmasi tentang informasi awal tadi. Terus cukup saya 3 dulu. Nah, langkah yang kelima itu mereview hasil wawancara dalam konsep 5W1A. Nah, di sini kita menulis ulang, memastikan 5W1A-nya. Nah, waktu itu Menteri LL mengalami sakit, ya mengalami sakit. Menteri LL sakit gitu ya, Menteri LL sakit asam urat. Nah, Menteri RL sakit gitu. Terus siapanya yang sakit adalah Menteri RL. Yang kita wawancara adalah ini yang kedua kita wawancara adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Paul Danom. Nah, setelah itu kapan kejadian sakitnya itu Minggu 12 Juni 2023. Rencana operasinya Senin tanggal 13 Juni 2023 siang. Nah, ini informasi yang pertama. Terus
informasi yang berikut itu kita lihat kembali di sini ada info. Nah, ini saat, ketika atau saat ini kan informasi awalnya, ini kan saat ketika Menteri Raja Laut sakit asam urat ketika atau saat mengunjungi pantai Soa Nabire. Nah, ini kan topik yang kita tulis itu kan Menteri RL sakit, ya, Menteri RL sakit. Jadi untuk informasi waktunya ini, nah di sini ada satu lagi, when kapan kejadiannya, when kapan kejadian sakitnya minggu 12. Jadi kejadian sakitnya ini ada beberapa informasi di sini. Informasi waktu yang pertama adalah kejadian sakitnya minggu 12 Juni 2023. Nah, terus momen waktu sakit adalah saat mengunjungi pantai Soa Nabire. Ya, ini momen waktunya. Jadi momen waktu di sakit itu adalah saat mengunjungi pantai Soa Kabupaten Nabire hari Minggu itu. Jadi informasi waktunya ada dua ya di sini. Jadi yang pertama adalah Minggu 12 Juni 2023, dan yang kedua adalah saat. Nah, saat mengunjungi pantai Soa. Nah, itu saat when-nya. Terus rencana operasi yaitu Senin tanggal 13 Juni 2023. Oke. Nah, mungkin when yang lain ini juga itu kapan saya wawancara, atau tanggal wawancara adalah Senin 13 Juni pagi. Jadi di tanggal yang, jadi ini when-nya. Terus where di mana? Di pantai Soa Nabire. Jadi ininya where-nya sakit di pantai Soa Nabire. Kemudian wawancara kepada kepala dinasnya di kantor dinas kesehatan Kabupaten Nabire. Nah, yang berikut itu informasi tempat adalah Menteri RL dilarikan atau dirawat di Rumah Sakit Sriwini Nabire. Oke. Dan akan tempat operasi juga. Jadi tempat operasi ringan di RS Sriwini Nabire. Why, kenapa Menteri sakit? Nah, ini tadi ada jawaban di atas, itu karena salah makan. Menteri RL makan daging hiu campur daging soa. Nah, oke. Habis itu bagaimana halnya, tindak lanjutnya? Menteri RL sudah dilarikan ke rumah sakit kemarin sore. Menteri RL akan menjalani operasi ringan terhadap sakit asam uratnya siang ini ya. Siang ini di Rumah Sakit Sriwini Nabire. Oke guys, untuk pemula saya anjurkan untuk how-nya ini tindak lanjutnya ini
untuk AO ini kita menulis konsep yang tindak lanjut dari kejadian tersebut atau penyelesaian dari peristiwa tersebut, masalah tersebut, supaya apa? Dengan tujuan melatih agar menyelesaikan atau masih ingin tulis lagi berita itu setelah itu. Nah, nanti untuk yang kategori investigasi itu kembali, nah itu baru kita how-nya bagaimananya itu kembali ke belakang. Tapi ini kita tulis berita yang untuk tindak lanjut berikutnya setelah berita yang ini kita tulis. Nah, jadi ini kan informasi tentang Menteri RL kan sakit lalu dilarikan ke rumah sakit. Nah, kita tanya tindak lanjutnya itu setelah dilarikan ke rumah sakit itu dia akan menjalani operasi ringan di Rumah Sakit Sriwini Nabire siang Senin. Nah, itu ya. Oke, setelah sudah fix dengan 5W1A, langkah berikutnya adalah itu menentukan struktur. Jadi menentukan struktur ini kita tahu struktur berita, bukan menentukan tapi itu pertama judul, terus judul dengan tubuh berita ya. Biasanya ada dua ini. Nah, judul dengan tubuh berita. Judul itu di atas, tubuh berita di bawah. Nah, di tubuh berita ini ada 3. Di sini lead atau kepala berita biasanya di atas, setelah judul itu kepala berita. Habis itu di bawahnya, tengahnya isi berita. Setelah isi berita di bawah endingnya itu penutup atau ending. Jadi ada 3. Nah, untuk lead pertama ini bagian kepala berita ini. Untuk pemula saya anjurkan untuk kita menulis pakai konsep 5W1A. 5W1A itu what, who, when, where, why. Kita menulisnya konsep 5W1A minimal seperti itu. Jadi kita tulis di sini contohnya begini. Menteri Raja Laut mengalami sakit asam urat ketika mengunjungi Pantai Soa Kabupaten Nabire. Nah, seperti itu. Minggu 12/6. Jadi Menteri Raja Lautnya ini subjeknya. Menteri Raja Laut ini subjeknya, terus predikatnya itu mengalami sakit asam urat itu objeknya mengalami apa ya, sakit asam urat itu objeknya. Nah, yang berikut ini keterangan ini ada kata ketika mengunjungi Pantai Soa ini, ketika mengunjungi ini mengunjungi ini bukan predikat tapi itu keterangan waktu, keterangan tambahan waktu. Pada saat kapan? Pada saat mengunjungi. Nah, seperti itu. Pada saat mengunjungi Pantai Soa Nabire. Nah, keterangan tempatnya Pantai Soa Nabire. Pantai Soa Nabire. Nah, habis itu kembali lagi Minggu 12/6 itu keterangan waktu. Jadi ini lead yang kita berusaha melakukan pendekatan dengan konsep 5W1A. Ini contoh saja. Nah, isi beritanya itu setelah kita menuliskan leadnya, karena leadnya begini, lalu berikutnya bagaimana? Kalau kita sudah menulis pakai leadnya pakai konsep 5W1A, maka yang berikut adalah kasih connect dengan leadnya. Caranya bagaimana kan? Harus ada pengantar, harus ada pengantar supaya memudahkan orang untuk membaca dengan memahaminya gampang. Jadi hal yang mana? Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Hal yang mana? Hal yang tadi ada di lead. Tapi kalau misalnya berita itu kalau tidak ada lead, lalu kita menulis dengan hal ini disampaikan apanya? Hal ini kan tidak ada sebelumnya, maka tidak usah kita pakai hal itu karena sebelumnya sudah ada pernyataan di lead.
hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran kepada wartawan. Lalu masuk kutipannya, iya benar, Menteri sakit karena salah makan. Beliau waktu makan siang di sana, misalnya ini kemarin ya kemarin, rupanya dia campur daging ikan hiu dengan daging soa-soa. Karena itu asam uratnya naik tiba-tiba. Nah, tutup kurung. Jadi tutup kurung. Setelah itu jelasnya atau ungkapnya. Ungkapnya tidak usah tulis ungkapnya kepada siapa, ungkapnya kepada wartawan tidak usah, karena di atas kan sudah Polda Nom kepada wartawan. Jadi biar terkesan tidak mengulang informasi. Nah, setelah itu penutup, langsung masuk ke endingnya. Endingnya ini kita ambil tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya tadi ada 2 informasi, maka kita ambil yang tindak lanjut dari setelah dia dilarikan ke rumah sakit, dia akan menjalani operasi siang ini. Jadi lanjutnya siapa? Lanjutnya Kepala Dinas. Untuk itu Menteri Raja Laut akan menjalani operasi ringan di Rumah Sakit Sriwini Nabire Senin siang ini. Kita lihat kembali beritanya ya. Ini judulnya belum ada judulnya. Jadi biasanya itu kepada wartawan pemula diarahkan supaya menulis lead dengan isi beritanya dulu dan dengan endingnya terlebih dahulu. Nanti judulnya dari belakang, karena kalau kita tulis judulnya duluan itu maka dia bikin pusing kita atau kita akan susah, karena kalau judulnya sudah ada dan kita harus tulis begini jadi patokannya ke sana. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak usah. Model atau trik yang saya biasa pakai itu adalah menulis leadnya terus isinya dengan endingnya. Nah, setelah itu baru kita santai, relax untuk mencari judul yang tepat. Dan berita ini mau dibuat di mana? Apakah di koran lokal atau di koran nasional atau apa seperti itu skala beritanya. Langkah berikutnya adalah menulis judul. Nah, menulis judul ini merupakan dia biasanya merupakan rangkuman dari berita atau menjelaskan berita itu, dan tidak mengulangi informasi yang ada di dalam ya. Dan yang berikut itu maksimal itu kalau bisa 6 atau 7 kata judulnya. Kenapa? Karena kalau judulnya satu kalimat yang panjang begitu, itu akan membosankan orang karena judulnya terlalu panjang, dan orang akan tinggal berita itu dan pindah ke berita berikut. Artinya berita Anda itu tidak dibaca oleh pembaca, seperti itu. Untuk menulis draft judulnya ini caranya gini. Ini kan informasi yang kita sampaikan ini kan soal mengalami sakit asam urat ketika mengunjungi pantai Soa Nabire, dan Menteri Airline itu dia akan menjalani operasi ringan. Jadi kita sadar dalam berita ini itu informasi detail tentang penyakit asam uratnya itu kita tidak tahu. Terus operasinya dia akan menjalani seperti apa kita tidak tahu. Kita hanya ingin mau menyampaikan informasi bahwa dia sedang sakit, dalam kunjungan itu sakit, akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi rencana kunjungannya batal atau terganggu. Jadi tapi itu juga tidak kita ulas dalam berita ini. Nah, untuk menentukan judulnya ini kita tidak mengulangi informasi yang ada di dalam. Maka di sini kita bisa tulis kali ini dalam kunjungannya kayak begini. Dalam kunjungannya Menteri RR sakit. Boleh Menteri RR sakit, atau kunjungi Papua Menteri RL
Menteri RL malah operasi ringan. Nah, dan seterusnya, boleh macam-macam. Nah, setelah itu sekian banyak, saya lebih memilih untuk yang pakai kunjungan ke Papua dan sebagainya ini tidak, karena saya tidak punya informasi tentang rute kunjungannya seperti itu. Jadi saya tidak pakai ini. Malah operasinya juga tidak, karena informasi dalam berita saya itu tidak banyak. Nah, seperti itu. Dalam kunjungannya Menteri RL sakit, boleh. Dalam kunjungan Menteri RL sakit di Papua, nah boleh. Dan setelah ini, selain itu saya masih punya satu lagi. Tiba-tiba Menteri RL operasi ringan di Papua. Kenapa? Jadi Anda bisa memilih salah satu, tergantung feeling, insting Anda, pengalaman Anda, dan kemana berita ini mau dibuang. Nah, kalau dari ini juga bisa. Jadi judul yang pertama ini, dalam kunjungannya Menteri RL sakit di Papua. Loh, kenapa? Nah, ini juga bisa, atau bisa juga tiba-tiba Menteri RL operasi ringan di Papua. Kenapa? Nah, ini dari dua ini Anda bisa eksekusi dengan pertimbangan Anda. Kalau saya bagaimana menentukan judul itu pada video berikut, ada materi tersendiri saya akan ulas. Cuma untuk yang ini saya lebih memilih tiba-tiba Menteri RL operasi ringan di Papua. Kenapa? Karena untuk berita ini saya rencana mau kirim ke koran nasional, kayak begitu contohnya. Seperti itu, ini contoh saja. Jadi setelah Anda tulis, Anda brainstorming, jadi evaluasi santai, relax. Setelah tulis, ya Anda lihat keluar ke jendela atau ke pintu, berdiri, tarik-tarik, isap rokok kalau suka merokok, bikin kopi, santai, relax dulu beberapa menit sebelum menindaklanjuti berita ini lebih lanjut. Misalnya mulai dari membaca ini. Jadi saya tulis judulnya tiba-tiba sakit Menteri RL jalani operasi ringan di Papua. Kenapa? Nah, itu Menteri Raja Laut mengalami sakit asam urat ketika mengunjungi Pantai Soa Kabupaten Nabire Minggu 12/6 kemarin. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Paul Danom, kepada wartawan. Iya benar, Menteri sakit karena salah makan. Beliau waktu makan siang di istana, rupanya dia campur daging ikan hiu dengan daging soa-soa. Karena itu asam uratnya naik tiba-tiba. Jelasnya Senin 13/6. Selanjutnya, untuk itu Menteri Raja Laut akan menjalani operasi ringan di Rumah Sakit Siliwangi Nabire Senin 13/6 siang ini. Nah, udah. Oke, main-main sedikit dulu, relax dulu. Kalau ini langsung kirim. Jadi langkah berikutnya adalah siap-siap untuk kirim ke redaksi. Jadi ke meja redaksi untuk diperiksa atau diedit dulu oleh rekan Anda sebelum dipublish. Dan yang terakhir adalah jangan lupa latihan menulis terus menerus. Jadi menulis itu hanya dengan belajar menulis satu kali ini saja, setelah itu tidak akan terbentuk. Nah, untuk menjadi penulis yang andal itu mesti dari materi yang ada dicoba dijalani setiap hari, seperti itu sebagai seorang wartawan. Nah, tugas latihannya ini, jadi informasinya seperti ini. Tugas latihan yang perlu dibikin adalah wattnya ini, informasi yang kita dapat ini, informasi awalnya, Menteri Maskapai Bumi Raya terindikasi kasus korupsi 3 miliar dana bansos maskapai Republik Mimpi. Ini hunya. Jadi
informasinya Menteri Maskapai Bumi Raya terindikasi kasus korupsi 3 miliar dana bansos maskapai Republik Mimpi. Nah, habis itu itu Menteri Maskapai Bumi Raya, narasumbernya Menteri Penyelidikan Dana Bansos Republik Mimpi, di mana kerjanya di negeri mimpi. Nah, kutipan wawancaranya ini yang komentar ini adalah kita wawancara itu kepada ini ya, kepala wawancara kepada Kepala Penyidikan Dana Bansos Republik Mimpi. Kutipan hasil wawancaranya, kami telah memeriksa laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Maskapai Bumi Raya senilai 3 miliar rupiah. Nah, itu kutipannya. Informasi lain yang kita dapat, Kepala Penyelidikan Dana Bansos Republik Mimpi juga mengatakan bahwa kasusnya telah dilimpahkan Pengadilan Tinggi Negeri Mimpi dan akan dilakukan sidang pemeriksaan lebih lanjut pada besok Senin 13 Juni 2023. Jadi ini wawancaranya tanggal 12 Juni 2023 dan informasi rencana sidang lanjutan pemeriksaan itu di 13 Juni. Nah, alasannya kenapa jadi berita itu adalah adanya dugaan korupsi yang merugikan. Siapa saja yang